Jika aku bisa berbicara kepada diriku sendiri di usia 20 tahun, aku akan berkata, kamu tidak punya banyak waktu. Jangan biarkan alasan yang kamu buat hanya untuk merasa sedikit lebih baik karena kamu tidak menyelesaikan apa yang seharusnya kamu lakukan. Alasan mungkin membuatmu nyaman sesaat, tetapi tidak akan membantumu. Jika kamu menginginkan kebebasan dalam hidup, kamu harus memiliki disiplin. Berdiri diam tanpa melakukan apa-apa sama saja dengan menunggu mati, menunggu kelaparan. Jangan biarkan itu terjadi. Jika kamu sudah terlalu terbiasa menyalahkan keadaan dan mencari-cari alasan, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapinya. Ketika kamu akhirnya menyadari bahwa semua ini terjadi karena dirimu sendiri, memang menyakitkan. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kekuatan besar. Karena jika masalahnya datang darimu, maka kamu juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Tanpa disiplin mengatur waktu, kamu akan kehilangan waktu luang. Tanpa disiplin untuk bekerja keras dan menabung, kamu akan terikat oleh masalah keuangan. Tanpa disiplin menjaga kesehatan, kamu akan menjadi budak penyakit. Disiplin memang terasa mengekang, tetapi justru darinya muncul kebebasan. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Jika iya, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tapi jika tidak, apapun bisa menjadi alasan untuk berhenti. Kamu harus mulai melangkah, mengambil tindakan. Bahkan jika ternyata kamu memilih arah yang salah, kamu masih bisa berbalik dan belajar dari kesalahan itu. Yang penting adalah jangan berhenti bergerak. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka telah membiarkan alasan dan pembenaran diri menghancurkan hidup mereka. Namun saat kamu mengakui bahwa ini semua tanggung jawabmu, kamu mendapatkan kendali. Itulah yang disebut kepemilikan penuh. Bukan menyalahkan bos, pasangan, orang tua, atau cuaca. Tapi mengatakan, ini salahku dan aku akan memperbaikinya. Memang menyakitkan ketika kita melihat hidup kita, pekerjaan, keuangan, hubungan, dan kesehatan, lalu harus mengakui bahwa semua masalah itu adalah hasil keputusan kita sendiri. Ego kita tidak suka itu. Ia akan membuat alasan, membela diri, dan berbohong agar kita tidak perlu berubah. Tapi jika kita tidak berubah, maka tidak ada yang akan berubah. Yang harus kamu pelajari adalah untuk terus maju. Tidak ada jalan keluar selain maju. Jadi hadapi semuanya. Bahkan jika kamu tersesat dan kehilangan arah, tetap berjalan. Lakukan sesuatu, ambil tindakan. Karena naluri manusia seringkali adalah menunggu, menunda, atau bertahan dengan kondisi sekarang. Padahal justru dalam jangka panjang, mengambil tindakanlah yang membawa hasil. Dalam pelatihan di pasukan khusus, bahkan para pemimpin muda pun kadang tidak berani bertindak saat berada di bawah tekanan. Mereka takut mengambil keputusan karena informasi tidak lengkap. Maka aku mengajarkan bahwa sikap dasar mereka harus agresif, bergerak, bukan pasif. Masalah tidak akan hilang dengan menghindarinya. Kamu harus bertindak, karena tindakan jauh lebih sering membawa kemajuan daripada diam. Banyak orang hidup dalam pola pembelaan diri dan alasan. Mereka terperangkap. Kita sering menyebutnya titik terendah atau rock bottom. Bisa karena kecanduan, kondisi fisik yang buruk, atau keuangan yang hancur. Tapi titik itu bisa menjadi titik balik. Ketika alasan dan pembenaran tidak lagi masuk akal, dan kita menyadari, ini semua karena aku, maka kita juga bisa berkata, aku bisa mengubahnya. Disitulah kekuatan sejati muncul. Kepemilikan penuh dan alasan adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Dan memang sulit. Tapi dari kesadaran bahwa semuanya bergantung padamu, lahir kekuatan untuk menentukan takdirmu sendiri. Kalau kamu sekarang sedang berada di masa tersulit, kehilangan arah, pekerjaan, atau hubungan, teruslah berjalan, jangan berhenti. Karena apapun yang kamu lalui, kamu bisa melewatinya jika tidak menyerah. Pelajaran terbesar yang bisa diambil dari pelatihan keras seperti pasukan khusus adalah satu hal. Terima bahwa akan ada masa yang menyakitkan dan hadapi itu. Karena hidup tidak akan menunggu. Kamu harus mengejar apa yang kamu inginkan sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Hargai waktu yang kamu punya. Jalani hidupmu dan terus berusaha menjadi lebih baik. Sayangnya, banyak anak muda sekarang gagal melihat hubungan antara usaha hari ini dan hasil di masa depan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sekarang akan menentukan siapa mereka nanti.
Ketika kamu menyadari bahwa masa depan itu dibentuk dari keputusan hari ini, kamu mulai memahami pentingnya belajar, bekerja keras, dan berdisiplin. Karena masa depan bukan hanya hari Sabtu atau liburan. Masa depan adalah apa yang sedang kamu bentuk hari ini. Mungkin aku akan berlatih, mungkin aku akan bekerja lebih keras. Karena pada dasarnya kita semua bisa menjadi lebih baik. Kita bisa memperbaiki hidup kita selama kita punya disiplin dan kemauan untuk bekerja keras. Tentu, ada anak-anak yang bisa langsung melakukan pull-up tanpa latihan. Ada juga yang cepat sekali menghafal tabel perkalian. Tapi tidak semua orang akan hebat dalam segala hal sejak awal. Yang penting adalah kita mau belajar dan terus berkembang. Aku sendiri belajar sepanjang hidupku, sampai akhirnya pensiun. Dalam pekerjaanku tidak ada satu momen ajaib di mana segalanya berubah. Kompetensi datang dari akumulasi pengalaman, keterampilan, dan pengulangan. Ketika berada dalam situasi berbahaya, seperti kemungkinan tertembak atau terbunuh, rasa takut itu tidak hadir saat aksi berlangsung. Justru saat menunggu itulah rasa takut muncul. Tapi pada akhirnya kau akan menyadari bahwa ketakutan itu tak bisa dicegah, kecuali kalau kau memilih menyerah dan menjalani hidup sebagai pengecut. Jika kau memilih untuk tetap maju dan menerima risiko, bahkan jika itu berarti kematian, maka rasa takut itu pun hilang. Kalau kau ingin bebas, kau harus disiplin. Mulailah sekarang. Kerjakan sesuatu yang sulit. Mungkin kau akan gagal, mungkin kau akan berhasil. Tapi satu hal pasti, kau akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak mencoba, kalau tidak menghadapi tantangan, itu adalah keputusan yang buruk. Bergeraklah menuju tantangan itu. Kalau salah arah, putar balik dan lanjutkan ke arah yang benar. Yang penting terus bergerak maju. Kurangnya disiplin akan membuatmu menjadi budak penyakit, keuangan, dan waktu. Tapi kalau kau disiplin dalam menjaga tubuh, waktu, dan keuangan, maka hasilnya adalah kebebasan. Jika ada satu pelajaran besar yang kupelajari, itu adalah semuanya tergantung padaku. Mungkin menyakitkan untuk menerima kenyataan bahwa semua masalah adalah salahku sendiri. Tapi itu juga sangat membebaskan, karena jika aku penyebabnya, maka aku juga bisa memperbaikinya. Ini adalah bentuk kepemilikan ekstrem, menyadari bahwa tak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Kepemilikan ekstrem itu menyakitkan karena ego kita ingin menyalahkan orang lain. Tapi ketika kita menolak bertanggung jawab, kita tak perlu berubah dan hasilnya tidak ada yang berubah. Jadi apakah kau sungguh ingin melakukannya atau tidak? Kalau benar-benar ingin, tak ada yang bisa menghentikanmu. Kalau tidak, hambatan sekecil apapun akan jadi alasan untuk menyerah. Kalau aku ingin memengaruhimu, aku harus membiarkan diriku dipengaruhi olehmu. Jika aku ingin kau percaya padaku, aku harus lebih dulu mempercayaimu. Jangan pernah berpikir bahwa tindakan kecilmu tidak terlihat. Semua orang melihatnya, dan itu akan menentukan reputasimu. Jika aku ingin membangun hubungan, aku harus benar-benar peduli padamu. Hubungan adalah dasar dari segalanya. Kerja, keluarga, tim. Jika kita tidak saling mendengarkan, saling menghormati, dan tidak saling memengaruhi, maka hubungan itu tidak nyata. Ketika aku memberi kritik keras, aku harus pastikan bahwa kau tahu aku peduli padamu. Jika kau tahu aku ingin kau berhasil, maka kritikku akan kau terima dengan terbuka. Tapi orang yang terbuka terhadap kritik sangat sedikit, maka pendekatannya harus hati-hati. Tidak bisa langsung menampar ego seseorang. Kalau aku atasanmu dan ingin membangun kepercayaan, aku beri kau proyek dan membiarkanmu menyelesaikannya dengan caramu sendiri. Itu menunjukkan bahwa aku percaya padamu. Kalau ada kesalahan, aku tidak langsung menyalahkan, tapi bertanya, apa yang bisa kita perbaiki? Itu menumbuhkan kepercayaan dua arah. Dan jika aku bertanya dengan tulus, bukan untuk menjebak, tapi untuk memahami, maka kita akan sampai pada solusi bersama. Bahkan jika solusimu lebih baik dari dugaanku, aku akan menerimanya. Karena aku percaya bahwa kamu yang lebih dekat dengan masalah bisa melihat hal yang mungkin aku lewatkan. Kalau aku ingin memberi pengaruh dan dihormati, aku harus memberi respect terlebih dahulu. Ingin dipercaya, tunjukkan bahwa aku juga percaya. Ingin didengar, dengarkan lebih dulu. Pada akhirnya, aku hanya ingin membagikan pelajaran yang kupelajari, supaya orang lain tidak harus belajar dengan cara yang menyakitkan seperti aku. Aku merasa diberkahi karena telah melalui semua ini.
dan aku tidak ingin menyimpannya sendiri. Aku ingin membaginya, membantu sebanyak mungkin orang. Itulah alasan aku melakukan ini.